bashi araya bu oraya maya raya bashi kaya raya bashi araya taraya bashi yara baya raya bashi kaya raya baya raya bashi kaya raya baya raya bu yara baya raya bashi kata karaya bashi
Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Ya Ralapata Ratabaka ya Rabasyik ya Ralapata ya Ratakarabata. Ya Ralapata Ratabaka ya Ratakarabara para para para.
Kami akan perdamaian yang sudah Tuhan Yesus Kristus lakukan sekaligus selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, buat setiap kami yang hadir Tuhan. Kau di Shalom di seluruh yang lain dan jemaatmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mendamaikan kami. Ampunkan setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Tahirkan kami kembali, kuduskan kami kembali Tuhan. Dan biarkan kami mengembalikan setiap pujian penyembahan hanya kepada-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kuduslah Tuhan suci, 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 sebab Engkau layak. Sucilah sebab Engkau layak, dan Engkau kudus.
dalam kita menyembah Tuhan. Ya Rama ya Raya Bashe. Oh, Engkau baik Tuhan ya Raya Bashe. Ya Ramo ya Raya Se. Ya Raya Bashe Karayamu. Ya Rama Shekata Karaya Se. Ya Rama Shekarayamu. Oh ya Raya Se. Engkau baik Tuhan. Kami mengucap syukur. Oh Tuhan, kami sembahmu Tuhan. Oh kerjalah saat ini lawan kami Tuhan. Ini kami jemaatmu. Aoce shalom Tuhan. Ya Rabba Shekata Karaya Bayarayamu. Ya Rabba Shekata Karaya Bashekata Karayamu. Oh Raya Bashe. Ya Raya Se. Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Ini tahun 2026 Tuhan. Kami tahu Tuhan ini sudah di penghujung bulan Juni ya Tuhan. Pertengahan tahun ini Tuhan, Engkau tetap terus memegang kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk setiap kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Ucapkan syukur Bapak Ibu, kita ucapkan syukur. Saat ini kita mau mengucap syukur padanya, pada Tuhan pencipta Khalik langit dan bumi. Ya Rabba Shekaraya Bayaraya Bashe. Terima kasih ya Yesusku. Ya Rabba ya Raya Bashe. Engkau tetap Tuhan yang selalu ada beserta dengan kami. Ya Rabba ya Raya Bashe Kaya Rayamu. Ya Rabba ya Raya Bashe Kaya Raya Baya Rayamu. Sekata terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesusku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesusku. Terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami ada sampai detik ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami minta kehadiran-Mu Tuhan, karena kami percaya saat 1-2 orang berkumpul di tempat ini Tuhan, kami tahu Engkau hadir. Engkau yang mengubahkan hidup kami Tuhan. Karena itu Tuhan, saat ini bekerjalah buat kami saat ini, lawat setiap kami. Dan kami mau menaikkan setiap pujian penyembahan kami, ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu.
Kita mau angkat tangan kita. Kita mau mengucap syukur karena sampai detik ini Bapak Ibu masih tetap sehat. Sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kita mau bilang bahwa setiap janjinya kita ulangi dari awal ya Bapak Ibu, dari hati kita. Setiap janjimu Tuhan, kita nyanyi dalam hati kita, dari hati kita. Kita mau ungkapin rasa cinta kita kepada Tuhan. Di setiap masalah yang tetes air mata dalam hidupku, janjinya selalu menopang hidup kita. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Siapa penolong kita? Yesus penolongku yang aku percaya. Bapak Ibu katakan terima kasih lebih kencang lagi. Terima kasih Tuhan. Ini setiap ucapan syukur kami Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami Tuhan. Penyertaanmu sempurna, kasihmu tak pernah terlambat menolongku. Amin Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kita mau katakan, saya mau mendengar lebih kencang lagi. Terima kasih. Sekalian kita angkat tangan, kedua tangan kita. Bahwa Tuhan sungguh baik. Tuhan amat baik. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Amin Tuhan, thank you. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Buat kasih. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Di penghujung bulan Juni Engkau tetap menyertai kami. Penyertaanmu sempurna, kasih-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan.
hamba mau mengucap syukur Tuhan. Seberat apapun Tuhan tantangan yang ada di depan kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami mau mengucap syukur Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Setiamu di dalam hidupku ya Ramashe, kita sembah Dia. Oh ya Ramashe Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Bapak Ibu katakan setiap rasa, Bapak Ibu yang rasakan bersama Tuhan seperti apa. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang belum bisa berbahasa roh ataupun bermazmur, tapi katakan Bapak Ibu dengan cintanya, Bapak Ibu katakan pada Tuhan, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kalau sampai detik ini kami masih bisa ada, itu setiap itu semua itu karena kemurahan-Mu Tuhan. Kalau kami bisa ada saat ini, kami bisa berjalan saat ini, kami bisa bangun saat ini, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Jadi Bapak Ibu katakan terima kasih. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Ucapkan syukur terima kasih kepada Tuhan karena kebaikan-Nya, Tuhan yang baik. Betapa Dia sungguh baik. Ya Rabba ya Raya Seher. Oh, ya Raya Seher, ya Raya. Haleluya. Ya Rabba ya Raya Masyikata ya Raya. Kami mengucap syukur Tuhan. Katakan Bapak Ibu, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Ya Rabba ya Raya Masyikata. Ya Rabba ya Raya Masyikata. Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami datang bisa memperkenalkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Engkau Immanuel Tuhan. Engkau yang selalu menyertai hidup kami. Engkau yang selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Ya Rabba Shekaya Raya. Ya Raya.
dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapak Ibu, dari jam 5 tadi, mungkin Bapak Ibu belum sampai, tapi Tuhan sudah menunggu dan Tuhan sudah datang. Kita menyembah di sini. Jadi sangat sayang kalau misalnya kita itu seperti rutinitas kita datang. Waktu saya nyanyikan lagu terima kasih, saya lihat Tuhan tuh tersenyum. Mungkin Bapak Ibu merasa bahwa saya nggak merasain apa-apa mungkin. Tapi coba Bapak Ibu berdoa di hadapan Tuhan, dan setiap kata-kata demi kata, lagu demi yang kita nyanyikan, biar masuk dan kita resapi banget, dan kita nyanyikan dari hati kita. Lagu ini mengatakan Bapa Engkau setia. Manusia bisa tidak setia Bapak Ibu, tapi Tuhan setia. Amin. Dan Dia menunjukkan kasih setianya. Bulan ini temanya adalah AOC, itu temanya kasih setia Tuhan. Berapa banyak dari kita Bapak Ibu mungkin seperti biasa, tapi di penghujung bulan Juni ini, ayo kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Mulai ada sesuatu dari hati kita yang paling dalam. Kita mau bilang, Tuhan, ini saya, ini hidup saya. Mungkin Bapak Ibu, kita nggak tahu umur kita sampai berapa lama. Saya juga nggak tahu umur saya sampai berapa lama. Tapi saya tahu satu hal, saat kita menyembah Tuhan dengan hati kita, Tuhan nyambut kita. Jadi waktu ini, bulan Juni ini, di akhir bulan Juni, di tahun 2026, kita mau coba bilang, Tuhan, mulai sekarang, setiap kali saya datang ibadah, setiap kali saya mau datang menyembah, mau menyanyi, saya mau benar-benar keluar dari lubuk hati kita. Amin Bapak Ibu. Karena itu tadi lagunya katakan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kalau kita benar-benar merasakan kasih setia Tuhan Bapak Ibu, kita akan keluar dari hati kita bahwa Tuhan tuh Engkau baik. Engkau baik. Karena kasih setia Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Karena itu saya mengundang Bapak Ibu kembali bangkit berdiri. Kita mau bilang, Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kita mau bilang,
kami butuhkan Tuhan. Yang ku perlu Kau setia, Kau mulia. Sekarang, dulu, sekarang, Dia tak pernah berubah Bapak Ibu. Dia tak pernah berubah. Kau tunjukkan kasih setia. Angkat tangan Bapak Ibu. Angkat tangan. Setiap kita mau bilang Tuhan, Kau yang menyediakan apapun yang kami butuhkan. Tuhan, ini tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Kami percaya Engkau Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu setia dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, thank you Jesus. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau bernyanyi. Thank you Jesus. Engkau Tuhan. Yesus, Kau luar biasa Tuhan. Kau yang menyediakan apapun yang kami butuhkan. Kau selalu setia. Kau tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia.
Ibu angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Tuhan, ini tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan. Kami mau tetap memuji-Mu sepanjang hidup kami sampai Engkau datang kedua kalinya. Memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman
Terima kasih ya Tuhan buat kehadiran-Mu. Sekali lagi dalam sikap penyembahan Bapa, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Beri kami telinga seorang murid untuk kami belajar. Karuniakan kepada kami Tuhan roh hikmah dan wahyu untuk kami boleh mengenal Kau dengan benar. Karuniakan roh hikmah dan pengertian itu untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Beracaralah Tuhan, bersabdalah, berbicaralah, ajari setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama saya katakan, Amin. Boleh duduk, boleh duduk. Luar biasa. Tadi sudah disinggung Bapak Ibu, tema AOC bulan ini adalah kasih setia. Ya, Bapak Ibu, kasih setia ini di dalam bahasa aslinya adalah hesed. Ya, hesed itu sebenarnya tidak bisa diterjemahkan Bapak Ibu, dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Ya, sudahnya cek satu cek satu cek. Yang ini. Cek satu cek. Jadi gini Bapak Ibu, hesed ini adalah gabungan Bapak Ibu dari kasih yang agape, lalu setia. Ya Bapak Ibu pasti ingat ya, ada satu firman yang berkata seperti ini, kalau kita tidak setia, artinya kalau manusia tidak setia, Tuhan itu tetap setia Bapak Ibu. Karena apa? Dia tidak bisa menyangkali dirinya. Itu bagian dari hesed ini Bapak Ibu. Ya, lalu di situ ada kebaikan, di situ ada kasih setia Tuhan. Semuanya tergabung jadi satu Bapak Ibu. Itulah hesed. Ya. Ini di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan di dalam kasih setia Bapak Ibu. Kasih setia ini seperti apa sih? Saya itu pernah Bapak Ibu duduk di sini. Waktu itu penyembahan, ya saya itu sedang dibukakan oleh Tuhan tentang hesed. Kenapa? Saya itu kepingin tahu sih hesed ini apa gitu loh. Kasih setia Tuhan itu seperti apa? Bapak Ibu pernah merasakan kasih setia Tuhan? Amin. Ya, ya saya percaya saya merasakan juga. Tapi saya kepingin tahu bentuk aslinya Bapak Ibu. Saya duduk di sana, tiba-tiba Tuhan itu datang menghampiri saya. Itu saya nangis Bapak Ibu. Dan Tuhan itu ngomong gini, hesed itu seperti gini. Dia datang kepada Bapak Ibu pribadi lepas pribadi. Dia datang sambil ngomong begini, aku itu sayang sama kamu, aku itu cinta sama kamu. Itu hesed Bapak Ibu. Dan itu sebuah perjanjian Bapak Ibu. Hesed itu seperti itu. Jadi seringkali kita ini salah menilai Tuhan. Seringkali ya kalau ada sebuah perkara datang kepada kita, kita itu ngomong gak Tuhan-Tuhanan. Gampang sekali orang itu ngomong seperti itu. Padahal Tuhan itu sama kita Bapak Ibu. Dia itu sangat cinta. Dia itu sangat cinta banget sama kita. Ya toh, yang kami cuma satu toh. Kenapa? Yang lain bingung soalnya. Loh sama. Jangan bingung, saya sendiri juga bingung Bapak Ibu. Karena itu, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku kepingin tahu rasanya. Kenapa? Ya supaya saya bisa cerita Bapak Ibu. Lalu saya ngalami. Itu udah main-main loh Bapak Ibu. Kita buka satu firman dulu. Supaya Bapak Ibu itu mantap Bapak Ibu ya. Kita buka di Yesaya 55 ayat 3 ya. Ini hesed ini sebuah perjanjian Bapak Ibu yang Tuhan itu tidak bisa ingkari. Kita baca, sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Kunya gede, artinya Tuhan Bapak Ibu. Yesaya 55 ayat 3. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi Bapak Ibu dengan kamu.
menurut kasih setia. Kasih setia itulah hesed, Bapak Ibu. Yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Bapak Ibu berhak gak terima hesed ini? Amin. Berhak loh Bapak Ibu. Anda itu dicintai Tuhan. Tapi seringkali kita ini mengutuki diri sendiri. Mati aku, tolak dalam nama Yesus. Betul apa betul? Matang. Loh, betul apa betul? Anda dicintai Tuhan. Kalau Anda dicintai Tuhan, coba tengok kananmu, kirimu. Dia dicintai Tuhan nggak? Atau cuma aku yang dicintai Tuhan? Semua toh? Tapi Anda mengutuki sebelah Anda. Anda tidak mau satu mobil. Loh, ada yang ngomong karena benci, bukan saya loh yang ngomong. Bu, jangan ngomong gitu, nanti Anda dibenci. Ya boy. Coba renungkan Bapak Ibu. Renungkan. Anda dicintai. Tuhan itu sampai repot-repot turun dari surga, datang kepada Anda, ngomong, aku itu cinta sama kamu. Itu hesed, Bapak Ibu. Perjanjian ini tidak pernah dibahas. Kenapa? Tidak tahu definisinya. Tetapi dia tidak pilih kasih. Oh Daud, yang selain Daud enggak. Oh cuma Pinoto, yang lain enggak. No. Dia tidak pilih. Dia datang kepada Bapak Ibu semuanya. Mungkin Bapak Ibu berkata ini, kalau Tuhan cinta sama aku, kenapa hidupku begini? Keluar nggak pertanyaan itu? Loh, saya ini pernah ketemu seseorang Bapak Ibu ya, di dalam hidupnya berisi penderitaan. Dia punya tunangan, punya pacar yang dia kasihi, tunangan tiba-tiba diputus sama ibu tirinya. Tidak boleh sama itu, kamu harus menikah dengan si A pilihanku. Setelah menikah, gawapui terus Bapak Ibu selama hidupnya. Sampai gak tahan, anaknya itu loh yang ngomong sama bapak ini, kalau kamu berani datang ke rumah ini tak bunuh kamu. Sampai anaknya loh ngomong gitu. Saking gak tahan lihat mamanya dipukuli selama hidupnya. Tapi saya bilang tadi apa? Ada perjanjian cinta toh? Betul? Sepertinya bertolak belakang. Betul apa betul? Bapak Ibu sering gak tanya sama Tuhan begitu? Kok sering ya? Kok di dalam hidupku seperti ini? Kenapa aku harus mengalami ini? Katanya Tuhan sayang aku. Betul? Nah, kita buka kitab selanjutnya Bapak Ibu. Kita akan belajar dari kitab Matius Bapak Ibu. Markus. Pak Matius lah ini ya. Kalau Pak Jeffrey ya. Kalau Pak Markus, ada Pak Markus ini? Tidak ada ya? Nah, Lukas ya? Oh iya Pak Lukas. Wah lumayan loh. Ada yang Yohanes? Matius ada. Markus tidak ada. Lukas ada. Yohanes tidak ada ya? Yohana ada Yohana. Kita buka di kitab Markus Bapak Ibu, Markus 11 ayat 12 sampai dengan 14. Bapak Ibu, kita belajar tentang hati Tuhan malam hari ini. Ya. Pertama, hati Tuhan itu sayang sama kita. Ya. Kita buka ya. Markus 11 ayat 12 mulai sampai dengan ayat 14 saya bacakan ya. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. 13. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa dari pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya.
Bapak Ibu kalau ngerti ceritanya ini nanti di selanjutnya di ayat yang ke-20 Bapak Ibu akan melihat bahwa pohon itu kering. Betul? Ya. Nah, seringkali kita ini waktu membaca firman ini, ya, ini betul-betul bertolak belakang dengan Tuhan Yesus sendiri. Betul? Bapak Ibu pernah tanam pohon nggak sih? Di rumahnya ada pohon nggak? Ada. Ada? Di rumah saya ada pohon duit. Mau? Maksudnya pohon duit itu pohon mangga, kalau dijual ya ada duit Bapak Ibu. Pernah tanam pohon? Nah, pohon itu berdaun, betul? Nah, setelah daun apa Bapak Ibu? Bunga dulu, udah langsung buah. Baru bunga terus apa? Mentil, betul ya? Kecil, buahnya yang nggak bisa dimakan, betul lah? Nanti lama-lama gede jadi buah, terus matang, betul lah? Betul? Ini Tuhan Yesus datang ke pohon ara dan dia melihat tidak ada apa-apanya. Betul? Langsung dikutuki, wis selawase tidak bisa berbuah, kering kok. Itu di kitab Lukas Bapak Ibu, ada perumpamaan tentang pohon ini. Bahkan dikatakan gini, kalau tidak berbuah tebang. Untung ada malaikat komis, sebentar, tak pupuke, tak benahi lagi, nanti berapa tahun lihat kalau tidak berbuah baru ditebang. Sepertinya Tuhan itu jahat Bapak Ibu. Padahal dia tadi punya perjanjian dengan saya, dengan Anda, saya. Coba tepuk dadanya, saya dengan saya. Berarti kalau saya ngomong saya, bukan saya toh, saya. Ngerti? Saya punya perjanjian cinta. Aku cinta sama kamu. Nah ini salahnya manusia di sini. Kalau mikirnya cinta, manja, dimanjakan. Tahu? Seringkali manusia itu kalau cinta pada seseorang, minta apa aja dikasih. Maunya begitu. Kita pun sama Tuhan kayak begitu, betul ya? Sakit, Tuhan sembuhkan, betul lah? Betul kok, betul. Tidak apa-apa, usaha sendiri juga. Ya toh? Udah ada duit, Tuhan minta duit, kan gitu. Ya toh? Awal-awal dikei Bapak Ibu. Ngalami nggak? Awal-awal ketemu Tuhan, dikasih Bapak Ibu. Awal-awal diberi. Lama-lama, diberinya lama. Butuhnya sekarang, dikasihnya besok lusa. Betul, ngalami kayak gini belum? Belum ya? Kalau belum nanti saya ceritain. Sudah. Lalu butuhnya sekarang, diberinya bulan depan. Loh iya, itu naik level Anda. Lama-lama Anda butuhnya sekarang, gak diwai. Itu Tuhan Bapak Ibu. Aneh toh? Aneh. Kenapa? Fokus kita kepada yang kita minta. Di sini Tuhan berbicara Bapak Ibu. Dia mau saya tadi berbuah. Berapa Bapak Ibu? Berbuah. Kalau Anda dan saya tidak pernah berbuah, dia akan tebang kita Bapak Ibu. Berbuah apa Pak? Ada 9 buah roh yang kita tahu. Kasih, Sukacita, damai sejahtera, kebaikan, Galatia berapa? 5:22. Galatia 5, 22, 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua itu harus keluar. Ya mungkin tidak semuanya ya Bapak Ibu, tidak semuanya memang. Karena memang sulit Bapak Ibu. Sulitnya itu begini loh. Kenapa? Tuhan itu izinkan sebuah perkara hadir dalam hidup kita, belum tentu kita suka. Sehingga waktu kita tidak suka, kita akan perangi. Kita akan minta sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan ini gak tego, ditolong. Tapi prosesmu belum selesai. Nanti akan ngulang lagi, betul? Biasanya begitu. Nanti begitu ada ulang lagi, begitu lagi Tuhan, akhirnya Tuhan tahu, wah gak bisa diproses wong iki. Ditunggu sama dia. Dia akan tunggu. Tuhan itu sopabari karuan Bapak Ibu. Dia tunggu. Sampai kapan? Sampai Anda naik umurnya. Bukan umur dunia, usia rohani Bapak Ibu.
Begitu Anda menaik satu level, dia akan proses lagi dengan proses yang sama, kejadian yang berbeda. Supaya apa? Anda dan saya berbuah. Lama-kelamaan Bapak Ibu, waktu Anda diproses, sepertinya tidak ada jawaban Bapak Ibu. Tidak ada solusi. Di situ Tuhan sedang mau berbicara kepada Anda dan saya. Ini Tuhan Bapak Ibu. Tuhan mau berbicara. Kalau Anda tidak mengerti, Tuhan akan tolong selesai prosesnya, tapi akan diproses lagi. Hal yang sama. Sampai apa maksud Tuhan, Anda itu mengerti. Itu level Bapak Ibu. Ini Tuhan. Kalau Anda di awal sudah tidak mau masuk dalam proses itu, Anda tidak bakal mengikuti ini semua. Buah, wah jangan harap, bunga aja belum itu. Berdaun aja enggak. Anda akan kerdil seperti bonsai. Kalau Anda mau dewasa, ikuti Tuhan. Di dalam segala perkara yang Tuhan izinkan hadir dalam hidupmu, tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau? Amin Bapak Ibu. Amin. Nah gini Bapak Ibu, di sini ada kata Betania Bapak Ibu. Ya, jadi kita Markus ayat yang ke-12 dikatakan gini, keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Betania itu di dalam bahasa aslinya Bapak Ibu punya dua arti. Yang pertama adalah rumah korma, Betania. Yang kedua rumah penderitaan. Artinya begini, setelah Anda masuki proses tersebut, Anda keluar sebagai apa? Waktu Anda meninggalkan Betania. Kalau Anda melihat itu sebagai penderitaan, seperti yang bulan awal bulan ya kemarin kan dibahas, kalau melok Kristen kok penderitaan? Nah itu tergantung Anda melihatnya. Kalau Anda melihat itu semua sebagai penderitaan, Anda akan keluar Betania sebagai rumah penderitaan. Rumah penderitaan ini ciri-cirinya begini Bapak Ibu. Anda akan cerita nanti. Setelah itu Anda akan berkesaksian, tapi kesaksianmu itu selalu yang tentang dirimu. Penderitaanmu itu yang kau saksikan. Sampai akhirnya orang itu berbelas kasihan dan memberikan kau bantuan. Kenapa? Karena Anda tidak pernah mengerti maksudnya Tuhan. Sehingga yang Anda ceritakan tentang penderitaan. Tetapi kalau engkau mengerti akan setiap perkara yang Tuhan hadirkan dalam hidupmu dan engkau belajar di situ, engkau meninggalkan Betania sebagai rumah korma. Korma ini Bapak Ibu, kalau di zaman, kalau di padang gurun, korma ini makanan. Kalau kita makan nasi, betul ya? Kalau sana mau tanam padi nggak tumbuh, nggak ada air, ya toh? Adanya korma Bapak Ibu, di mana-mana itu banyak pohon korma. Pernah makan korma toh ya? Pernah ya? Manis itu nambah tenaga Bapak Ibu. Di panas terik yang seperti itu, udah ada air, itu nambah tenaga Bapak Ibu. Artinya, saat Anda kesaksian, Anda membagikan hidup, itu akan menjadi makanan bagi orang lain. Orang lain akan diberkati dengan hidupmu. Kenapa? Karena Anda tidak pernah menceritakan diri Anda. Anda menceritakan Yesus. Itu buahmu Bapak Ibu. Nanti orang akan melihat, orang akan menikmati buahmu. Jangan tegang. Wah, Anda itu menteri saya bingung. Jangan tegang. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah gini Bapak Ibu, saya ini diproses Tuhan. Ya, awal-awal itu kami ini diproses keuangan Bapak Ibu. Saya diproses keuangan. Ya, melalui keuangan, bukan diproses keuangan, tapi melalui keuangan. Proses saya apa? Buah saya apa yang keluar? Iman. Buah saya yang keluar apa? Dimulai dengan percaya Bapak Ibu. Bagaimana Pak ceritanya? Ceritanya begini, saya ini punya toko Bapak Ibu. Kami punya toko, buka toko. Masalahnya tidak ada yang beli.
Jadi saya duduk mulai pagi sampai malam, itu udah ada orang datang, Bapak Ibu. Kalaupun datang, yang dibeli dengan yang saya keluarkan itu lebih gede yang dikeluarkan, Bapak Ibu. Jadi saat modal-modalin tek, itu cara Tuhan memproses saya. Lalu bagaimana, Pak? Yo bingung, Bapak Ibu. Awal-awal ya bingung. Tetapi Tuhan itu izinkan. Jadi beli barang, tidak ada duitnya, utang. Dari yang pertama awal-awal tidak pernah utang, lama-lama utang. Tapi Tuhan itu baik, ya toh. Tahu orang bingung. Jadi Tuhan bagaimana ini? Lagi lengker-lengker tuh, lagi lengker-lengker saya ini. Ada orang yang mengutangi saya itu ngomong gini, hutangmu lunas. Loh, mujizat, betul ya? Mujizat. Itu level di situ. Saya pikir selesai, enggak, Bapak Ibu, jatuh utang lagi. Berikutnya, kayak so bayar. Perlu waktu. Tapi di situ Tuhan itu sedang mau berbicara apa? Percaya. Loh, dulu anaknya 2, waktu sekolah KB, Bapak Ibu. Kadang-kadang utang uang sekolah nih. Hari ini bayar yang si A, bulan depan bayar yang si B, artinya si A utang. Itu kami lalui ya. Saya punya istri yang harus diberi makan dan punya anak-anak yang harus diberi makan. Tapi Tuhan bilang apa? Percaya. Itu udah gampang, Bapak Ibu. Loh, bener. Di gereja itu ya kami mendengar, ayo mulai simpen duit, kamu nabung. Wah, saya mulai nabung loh, saya mulai nabung. Anak saya batuk, Bapak Ibu, batuk. Kami untuk beli obat batuk itu perjuangan, Bapak Ibu. Tidak segampang itu saya bisa mengeluarkan uang untuk beli obat batuknya anak-anak. Hari itu obat batuk bisa kebeli. Anak saya lucu ya, lihat, gitu ya, namanya kecil ya, lihat. Begitu diambil, prosot tutup bawah, Bapak Ibu. Saya pecah, betul, pecah, tor jadi lu. Saya ini mau ngamuk, mau tahajud, gak mungkin anak kecil ya toh. Nah saya mau ngamuk sama siapa? Akhirnya duit yang ditabungkan tadi dikeluarkan, beli lagi obat dan nabung. Kenapa? Tuhan dah izinkan. Supaya apa? Saya bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Itu buah. Hari ini saya tidak tahu permasalahanmu apa, tapi saya tahu pasti Tuhan inginkan hatimu yang dicintai tadi itu. Kalau Anda masih mengandalkan manusia, terkutuk. Tuhan tidak suka. Kalau Anda mengandalkan diri Anda sendiri, terkutuk. Tuhan tidak suka. Loh, saya pernah nggak mengandalkan orang? Loh, namanya diproses berkepanjangan, Bapak Ibu. Kadang mau beli makan aja sulit. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang nelpon saya begini, Pak Winoto, waduh Pak, lama sekali saya cari nomor teleponnya Pak Winoto. Oh ya, kenapa Bu? Bisa doakan pabrik saya. Wih, haleluya ya. Saya dulu pernah doakan pabriknya, Bapak Ibu. Pulang dikasih amplop tebel, Bapak Ibu. Bukan amplopnya yang tebel, isinya. Buat apa kalau amplop tebel ya toh? Buat apa? Pentingan di sini. Hamba Tuhan yang apa adanya. Kalau ada apanya, ngeri, Bapak Ibu. Amin. Nah, tapi hari itu, oh terima kasih Tuhan, jawaban doaku. Kan ngono aja. Betul? Saya bilang, saya gak tanya Tuhan, saya ngomong, bisa Bu, kapan didoakan? Cie, ya. Lu butuh duit, Bapak Ibu. Saya ngaku bener. Lu saya butuh duit. Buat makan, buat bayar uang sekolah, bayar listrik. Saya kan pernah kesaksian di sini. Saya pernah mau dicerai sama PLN, gitu? Gara-gara kata belanja. Tuh, iya Bapak Ibu. Tapi saya nggak pernah cerita soal ini. Saya nggak pernah cerita kemana-mana bahwa saya butuh keuangan gini. Enggak, Pak. Ibu itu nelpon sendiri yo. Nggak, saya nggak nelpon. Dia telepon, Bapak Ibu. Kapan?
Baik Pak Winoto, saya aturkan. Puji Tuhan, yes. Sampai hari ini gak pernah nelpon saya. Ibunya, serius gak pernah nelpon saya. Saya gak berani nelpon. Oh, saya ngerti kebenaran. Nah, kalau saya nelpon berarti saya mengharapkan orang itu, betul? Loh, itu kami alami loh Bapak Ibu. Kami alami. Tapi saya belajar untuk tidak mengandalkan manusia. Loh, saya punya saudara-saudara yang kaya-kaya. Kadang-kadang ya gitu. Kumat nakale ya, disenggol-senggol, shalom, weh, disenggol-senggol, dung gitu. Pikiran nih, jangan ada berkat turun ya toh, senggol. Yang luar, oh shalom juga, tinggal ngale saya. Tuhan bilang, emploen nih. Tuh serius loh Bapak Ibu. Hari itu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kok aku gak ditelepon? Tuhan ngomong gini, yang pabrik loh Tuhan kok gak telepon aku? Tuhan ngomong gini, emploen pabrik itu. Ngerti Bapak Ibu? Itu next levelnya Bapak Ibu. Seperti yang tadi saya ceritakan, hari itu saya butuh duit, saya lenger-lenger gak tahu. Tiba-tiba hutangmu lunas, loh kaget saya. Loh gak apa-apa tau gini. Loh saya yang bingung, loh Anda ada apa-apa? Sudah minum obat? Ya. Sudah, lah kok melunaskan hutang saya? Loh ya gak apa-apa, hutangmu lunas, nanti tak tambahin lagi uang. Kaget saya. Mujizat. Next level, gitu lagi. Lama-kelamaan itu yang terjadi. Utang, bingung bayarin. Sampai toko ini tutup Bapak Ibu. Dan nututi. Tapi Tuhan di situ tuh mengajari saya banyak Bapak Ibu. Tuhan pernah ngomong sama saya gini, 5 roti 2 ikan. Waduh, kalau 5 roti 2 ikan seneng gitu. Amin kan gitu, ya kan? 5 roti 2 ikan. Buat saya kok udah amin saya ini. Kenapa? Karena saya tahu hidup saya bakal kepepet. Terus, kenapa? Karena 5 roti 2 ikan. Saya ngomong sama Tuhan gini. Waktu itu saya nutup toko, gak ada orang beli Bapak Ibu. Seharian. Tuhan gak cukup Tuhan. Dilokno saya sama Tuhan. Yang nyuruh kamu ngitung siapa? Loh, 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Gak cukup. Cuelan titik-titik ya gak cukup. Penonton muridku ngomong gak cukup sampai ngomong ngitung. Serahkan padaku. Dia angkat 5.000 laki-laki makan, termasuk wanita dan anak-anak, sampai kenyang dan ada sisanya. Dari situ saya ngerti bahwa saya harus gantung sepenuhnya sama Tuhan. Tapi apakah kondisi saya berubah? Belum Bapak Ibu. Belum. Kenapa? Masih kumat, ada nakali di sini. Kenapa? Mikir Bapak Ibu. Begitu ada perkara lagi di otak saya langsung mikir, oh nanti saya pinjam sini atau pakai duit sana, pakai anu sana. Itu solusi yang saya buat. Dan Tuhan tidak suka. Sampai kadang-kadang Tuhan izinkan. Tidak ada jawaban. Pakaiin solusimu. Berbuah Bapak Ibu. Amin. Dari situ muncul kerendahan hati. Saya mengerti Bapak Ibu bahwa bukan saya. Kalau saya ada sampai hari ini, anak-anak saya bisa kuliah, itu karena Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah saya Bapak Ibu. Saya tidak cuma sekedar ngomong, karena saya ngalami. Hari ini saya tidak ngerti apa masalahmu. Mungkin kau sedang diproses dan kau sudah tidak kuat lagi berjalan. Percayalah, Tuhan itu baik. Dia itu coplin tahu sama kamu, sama saya. Amin Bapak Ibu. Amin. Ikuti prosesnya Bapak Ibu. Kalau engkau mau dewasa, kalau engkau mau berbuah, ingat, itu yang dicari Tuhan. Dan itu yang dinilai sama Tuhan. Tuhan itu sampai mau repot-repot turun ke bumi cuma untuk melihat saya tadi itu berbuah pada. Mau repot-repot nguteki saya, mau repot-repot. Saya ini siapa? Bekas pengguna narkoba Bapak Ibu.
Saya ini bekas apa ya? Yo Kristen tapi KTP Bapak Ibu, tidak ada pengalaman sama sekali sama Tuhan. Cuma KTP saya yang Kristen. Menyakiti hatinya senantiasa. Dulu ya, saya sapa sampai dia repot-repot mau proses saya, bentuk saya, bawa saya jalan sampai hari ini. Kenapa? Karena cinta tadi itu Bapak Ibu. Pertanyaannya, maukah engkau meresponi cinta itu? Ataukah engkau masih mau berkata, ya kalau cinta beri dong aku rumah, beri dong aku mobil. Apa mau gitu? Dan ini saatnya Anda yang memberi sebagai penyembahanmu. Nah kalau sudah mau memberi jangan terus mikir uang. Loh, benar loh Bapak Ibu, saya ini diproses seperti itu. Tuhan itu banyak bicara. Salah satunya Tuhan ngomong gini, kamu cinta uang. Kaget saya. Loh, aku soge, terus aku medit cinta uang. Betul lah. Duit wis gak gablek, cinta uang. Cinta di mana? Saya ngomong sama Tuhan, cinta di mana? Loh, saya ini gini loh Bapak Ibu, lah ada duit, muka saya itu berubah. Sumringah, yang tahu istri saya tidak tahu. Tapi begitu udah ada duit ketahuan, mukanya metot kabeh Bapak Ibu. Seperti Anda nonton TV sedang gangguan antennya, itu melewetot kabeh Bapak Ibu. Loh, terus Tuhan ngomong gini sama saya, dulu kamu pernah pacaran? Iya, pacaran sama Lina. Kayak pacarmu cedek, kamu sumringah nggak? Oh ya senang, ya toh. Waktu Lina dekat, wah senang ya toh. Waktu kita sudah harus kerja, dia harus kerja, saya kerja kan jauh-jauhan, letot Bapak Ibu. Sedih ya toh. Lek duit nyedek kok sumringah. Kaget saya di situ. Baru saya enggak. Saya cinta uang Bapak Ibu. Tanpa saya sadar. Di situ Tuhan bukakan banyak hal tentang kebobrokan saya. Dalam sini loh, yang ada ketahuan. Nah itu melalui proses Bapak Ibu. Sehingga hari ini saya percaya, saya keluar Betani itu jadi rumah kurma buat saya. Saya bisa bagikan hidup saya Bapak Ibu, tanpa saya mengasihani diri saya. Karena itu bukan penderitaan. Loh, kalau diomong menderita apa? Waduh Bapak Ibu, tak cerita ya menderita. Kok gak iso mangan, gak iso bayar uang sekolah, kok gak menderita? Ya menderita, tapi bukan penderitaan yang seperti itu. Ngerti maksud saya? Ada hal-hal yang Bapak Ibu dan saya mesti jalani bersama Tuhan. Maukah engkau berjalan bersama dengan Tuhan? Maukah engkau berbuah? Mengertikah engkau cintanya Tuhan itu? Dia itu sopayang Bapak Ibu. Mungkin Anda berkata, Pak, saya sudah mengecewakan Tuhan. Tidak apa-apa, ayo bangkit lagi. Ngomong sama Tuhan, Tuhan, sorry, hari itu saya tidak mengerti maksudmu. Hari ini, aku nyatakan, aku mau jalan bersama. Tenang Bapak, Anda akan dibawa. Jalan sama Tuhan semakin dalam dan berbuah. Anda tidak berbuah di tebang loh Bapak Ibu. Dikeringkan. Kalau sudah kering, saya itu membayangkan ya bonsai Bapak Ibu, kerdil terus. Ya saya tunggu. Bukan itu yang diingin Tuhan dari cintanya. Dan itu tidak begini, oh cuma pendeta toh, oh cuma Anda masih hidup loh. Ada yang sudah meninggal di sini? Belum toh, semuanya hidup toh. Artinya Tuhan mau itu. Tinggal kamu responi enggak? Amin Bapak Ibu. Tutup Alkitabmu Bapak Ibu. Kiara bashi kiara bataya rata. Kiara bashi kiara bataya rata. Bapak di surga, terima kasih. Firman-Mu sudah hamba-Mu bagikan. Hamba-Mu percaya Tuhan, Engkau yang melawat anak-anak-Mu
Engkau yang memberikan pengertian buat anak-anak, buat setiap kami, sehingga kami terus belajar, terus mau menggantung bersamamu Tuhan. Hanya Engkau yang kami mau Tuhan, sampai kami diangkat di awan-awan, sampai kami pulang menghadap tahta kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau lihat hati di tempat ini yang mengerti, mereka yang membuka hatinya, mereka yang tadi berkata mau. Hamba-Mu tahu Tuhan, tidak ada yang mampu, tetapi oleh anugerah-Mu sampai kami akan sampai Tuhan ke destiny yang Tuhan sudah tetapkan. Terima kasih Tuhan, Kau yang melihat hati itu. Sekali lagi kami berdoa, terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat kasih, terima kasih Tuhan buat setia-Mu. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua berkata amin. Anda diberkati malam hari ini. Amin. Bapak Ibu, ada sebuah berita menyedihkan. Seorang saudara kita yang bernama Pak Anton, kalau Anda pernah dengar, Anton, istrinya Bu Anton. Mosok Pak Anton istrinya Bu Anwar, Bu Anton mestinya. Pak Antonnya meninggal Bapak Ibu. Pagi hari ini beliau berpulang. Mungkin kalau ada yang tahu rumahnya BE mau cuma mungkin nunggu seminggu aja ya, seminggu, karena kan anak-anaknya kan belum percaya Yesus mungkin ya, jadi mungkin ada acara di rumahnya dan sebagainya, mungkin nunggu setelah seminggu ya, setelah mereka selesai kita nyambangi Bu Anton. Amin Bapak Ibu. Tapi tahu toh ya Pak Anton ya? Enggak ya? Biasanya suka toh itu juga kok. Kemana Pak? Ke persekutuan doa kok, kan Bapak Ibu semua kok. Betul ya Pak Tris? Betul ya? Itu pengumuman yang pertama. Terus yang kedua, setiap pagi jam 5 Bapak Ibu di YouTube AOC Media ada doa buat bangsa Indonesia. Saya kagum, saya berterima kasih sekali dengan semangatnya para lansia yang sekarang setiap pagi sudah ikut doa pagi, luar biasa. Cuma gini, mohon maaf ya, cuma itu namanya juga elektronik ya Bapak Ibu. Kadang-kadang itu Anda diberi linknya diklik kok nggak keluar orangnya gitu ya. Ya itu dari pusat. Gangguan bukan pada pesawat HP Anda, tetapi gangguan pada pusat. Ya, tidak apa-apa, terus ikut Ono. Amin Bapak Ibu. Kita perlu berdoa buat Indonesia saat ini. Amin. Lalu minggu depan kita akan kembali pada hari Kamis Bapak Ibu, dilayani oleh Ibu Trivena ya, yang akan melayani kita pada hari Kamis depan. Terus di belakang itu ada tokonya dulu di sini dipindah di sana Bapak Ibu, tapi tetap ada toko kalau Bapak Ibu mau ambil. Ya, itu aja. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapak di surga, terima kasih, kami mengucapkan syukur buat firman-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Thank you Tuhan, thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau sambut cinta-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami sebagai penyembahan kami Tuhan. Seberapa ingin kami taburkan, berbicaralah pada setiap kami, biar kami memberikannya di dalam ketepatan. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur karena Engkau begitu baik. Terima kasih yang siap memberikan korban syukur
Mari bersama saya katakan. Amin. Kau sanggup mencukupkan segala yang ku perlukan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan kekuatan dihancurkan, ketenangan ku terima. Jehovah Jireh. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku perlukan, Kau sanggup sediakan. Sekali lagi, Kau sanggup mencukupkan. Kau sanggup mencukupkan segala yang ku perlukan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan kekuatan dihancurkan, ketenangan ku terima. Jehovah Jireh, Tuhan ku perlukan, Kau sanggup sediakan. Mari arahkan tanganmu pada persembahan. Bapa di surga, ini persembahan anak-anakmu, ini perpuluhan anak-anakmu. Engkau yang membukakan tingkap-tingkap langitmu, mencurahkan berkat-Mu melimpah, dan menjadikan apa yang anak-anakmu taburkan ini berlipat kali ganda. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan korban syukurnya. Kau Allah yang melipat kali gandakannya. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucapkan syukur karena Kau begitu baik. Sebentar kami akan pulang. Mari Bapak Ibu angkat kedua belah tanganmu. Pulanglah Bapak Ibu, dan terimalah berkat-berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Putra yaitu Yesus Kristus yang dimeteraikan oleh Roh Kudusnya. Semua yang sudah Tuhan sediakan untuk orang-orang yang mengasihinya. Apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telingamu, dan terlintas di hatimu, itu sedang Tuhan curahkan saat ini. Tangkapan Bapak Ibu, tangkapan, bawa pulang dan jadi berkat dimanapun Tuhan utus engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama saya katakan,